Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman tentunya pernah belajar tentang rukun iman. Rukun iman itu ada berapa, teman-teman? Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kita lihat pengertian dari hari akhir, materi kita hari ini. Nah, hari akhir itu sama juga disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat itu adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi hari kiamat, tidak akan ada yang kekal di dunia ini, tidak akan ada yang tersisa di dunia ini. Semuanya luluh lantas, semuanya hancur, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bersifat baqo yang artinya kekal. Kemudian Allah juga bersifat qidam yang artinya terdahulu atau tidak berawal dan tidak berakhir. Dari dua sifat Allah itu bisa diambil kesimpulan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang mempunyai keabadian. Hanya Allah zat yang akan tetap utuh dan tidak akan hancur meskipun semua yang ada di alam ini hancur. Tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang ada di alam ini yang akan kekal dan tidak akan rusak. Semuanya pasti akan rusak dan hancur sesuai dengan kehendak Allah. Manusia yang hidup pasti akan mengalami mati. Tidak ada satupun yang dapat menghindari kematian. Kematian manusia adalah awal dari hari akhir kehidupannya di dunia. Artinya, manusia yang sudah mati, semua aktivitas dan kegiatannya di dunia sudah berakhir. Tidak ada lagi kesempatan bagi manusia itu untuk mengulangi dan memperbaiki semua amalnya. Hari berakhirnya kehidupan di dunia dinamakan dengan hari akhir. Mau ketika terjadi kiamat, mau kita bersembunyi dimanapun, tetap saja kita akan terkena dampaknya. Mau manusia itu punya teknologi canggih untuk menghindari kiamat, tetap saja semua di alam semesta ini akan hancur. Tidak akan ada gunanya teknologi secanggih apapun. Dalam surat Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang. Kita juga harus percaya adanya kehidupan setelah kita mati dan setelah datangnya hari kiamat tersebut. Jadi ketika kita mati atau setelah terjadinya hari kiamat, maka kita akan dibangkitkan kembali. Dan ini akan menjadi pembahasan kita nanti di pekan selanjutnya. Oke. Selanjutnya, kiamat itu dibedakan menjadi 2. Nah, jika kita melihat atau mendengar ada orang yang meninggal dunia
maka sesungguhnya kematian itu merupakan kiamat. Kemudian juga hancurnya alam semesta beserta isinya setelah malaikat Israfil meniup sangkakala dinamakan hari kiamat. Pada hari itu sudah tidak ada lagi kehidupan, semuanya akan mati dan rusak. Jadi hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa dan juga hari kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Nah ini teman-teman, kiamat itu ada kiamat sugro kecil, kiamat kubro besar. Kiamat sugro itu hari berakhirnya kehidupan manusia atau yang ditandai dengan kematian manusia atau kematian seluruh makhluk yang bernyawa. Kematian manusia itu termasuk kiamat kubro, atau juga terjadi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, itu termasuk kiamat kubro. Lalu kiamat kubro atau besar adalah hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Nah, pada saat kiamat kubro tidak ada lagi kehidupan di alam semesta ini. Semuanya hancur, semuanya rusak. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Gunung-gunung pun bahkan berhamburan dan bumi akan digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa hari kiamat adalah suatu yang harus kita imani, kita yakini bahwa itu akan terjadi. Entah kapan waktunya, hanya Allah yang tahu. Ketika hari kiamat itu terjadi, tidak akan ada manusia yang atau makhluk ciptaan Allah yang akan tersisa di bumi atau di alam semesta ini. Semuanya akan hancur, semuanya akan binasa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa kita petik dari materi hari ini, dengan beriman kepada hari akhir, mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita takut, karena nanti takut akan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia, dan juga menjauhkan diri kita dari segala hal yang buruk dan maksiat, serta mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk kiamat, mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Nah, itu teman-teman. Lalu kemudian untuk proyeknya, nah bisa teman-teman lihat di sini ada 5 pertanyaan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Jadi teman-teman nanti silahkan tulis di buku tulis Pendidikan Agama Islam atau PAI milik teman-teman pertanyaan ini, kemudian jawab sesuai dengan yang teman-teman ketahui. Cukup sekian dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.